kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Kalau kami mati oleh tangan Tuhan di Mesir. Apakah memang itu yang terjadi dan apakah memang itu yang Tuhan lakukan? Dan bukankah sebaliknya yang mereka minta kepada Tuhan agar mereka dibebaskan dari Mesir? Kok sekarang mengatakan sebaliknya? Saudara bisa lihat ya kaitannya ini yang konsekuensi yang begitu sangat fatal yang terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di sanalah kita melihat hati yang suka mengeluh seringkali mudah bahkan menuduh orang yang mereka keluhkan. Berikutnya kalau kita lihat hati yang mengeluh saudara, maka seringkali menyalahkan siapa? Kalau seorang suami mengeluh di rumah, yang disalahkan siapa saudara? Ya orang-orang terdekatnya, istri, anak-anaknya yang kadang-kadang mereka tidak mengerti apa masalah di kantor, tiba-tiba suaminya datang mengeluh yang kadang-kadang sia-sia, ataupun juga sebaliknya istri tiba-tiba mengeluh suami pulang kerja dan seterusnya. Apa yang terjadi? Diomelin dan seterusnya saudara. Yang kadang-kadang kalau sudah tidak terkontrol lagi itu dan tidak sesuai lagi kebenaran itu jadi fatal. Dan kita lihat apa akar masalah itu semua saudara. Di sanalah kita melihat bahwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel seperti apa yang dikatakan seorang penafsir perjanjian lama, Profesor Walter Kaiser mengatakan bahwa mereka sudah mulai membengkokkan kebenaran. Mereka sudah mulai memutarbalikan kebenaran. Saudara bisa perhatikan di dalam bagian itu. Ada kebenaran yang dibengkokkan dan ada unsur merendahkan Tuhan. Jadi dua saudara. Pertama mereka memutarbalikkan kebenaran. Yang kedua meremehkan, merendahkan Tuhan saudara. Oh kalau kita sudah mulai tidak terkontrol lagi dalam omelan sungut-sungut kita kepada Tuhan. Kadang-kadang sudah mulai muncul adalah sesuatu dosa yang lebih besar lagi. Apa itu? Sesuatu yang muncul ketika kebenaran itu bukanlah kebenaran yang kita sampaikan bukan lagi kebenaran. Yang kedua kita sudah mulai merendahkan Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan mereka. Dosa ketidakpercayaan. Tetapi menarik untuk merenungkan ini lebih jauh saudara. Karena Timothy Keller itu memberikan ulasan yang menarik di dalam ayat yang ketiga ini. Dia mengatakan bahwa kalau kita renungkan ayat 3 ini, maka ada satu inti masalah yang terjadi di sana adalah yaitu masalah kecanduan atau di dalam bahasa penyangkalan. Ketika mereka benar-benar di Mesir, ketika mereka benar-benar berada di bawah cambukan, mereka membenci saudara. Mereka berteriak, mereka sengsara. Tetapi saudara, mereka tidak inginkan keadaan itu di Mesir bukan? Mereka menderita di sana. Tapi ketika mereka ada di padang gurun Sin saudara, seperti mereka rindu untuk mengalami kembali keadaan itu. Saudara bisa nangkap maksudnya ini kan ya? Mereka tuh seperti rindu berada lagi keadaan seperti ada di Mesir saudara. Padahal bukankah mereka sudah menderita setengah mati di sana? Dicambuk, dianiaya, diperbudak dan seterusnya. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan untuk dibebaskan. Tapi kenapa mereka tuh seperti rindu, sayang, mengingat lagi keadaan itu dan seperti mau pulang ke Mesir saudara. Dan itulah yang terjadi saudara dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini. Berapa banyak di antara kita yang sudah Tuhan bawa kepada sebuah pembentukan agar kita meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Tapi kita kadang-kadang masih melawan Tuhan dan ingin kembali melakukan dosa yang lama saudara. Itu bahasa kecanduan kata Timothy Keller. Sama seperti orang yang menyesali dosa-dosa pribadinya. Dosa pornografi misalnya. Dosa mencari signifikansi diri misalnya. Ingin mendapat penilaian orang lain. Dosa kesombongan, dosa iri hati. Tuhan pelan-pelan membentuk kita di dalam proses-proses yang Tuhan berikan. Tapi seringkali ketika proses itu terjadi, kita mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Kita seperti mau kembali kepada dosa yang lama lagi saudara. Ada kecanduan itu. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Dan itu juga lah sebetulnya yang seringkali terjadi di antara saudara dan saya sebagai umat Tuhan.
Lalu bagaimana? Bagaimana kita melihat ini? Kalau kemudian kita lihat bahwa mereka itu mengeluh dan seperti mau pulang kembali ke Mesir. Saya ingin membawa kita terlebih dahulu melihat lebih jauh. Sebetulnya emang demikiankah mereka di Mesir itu? Soalnya kita coba lihat bagian itu ya. Saat kita dikatakan di situ ya, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan roti sampai kenyang, saudara. Di dalam King James Version itu dikatakan bahwa kuali itu kuali daging ya. Ini sepenuhnya berbicara tentang masalah perut tentu ya, masalah kepuasan mereka. Mereka dengan mudah lupa bahwa mereka sebenarnya sangat tertindas dan budak di sana. Nah itu sebabnya bangsa Israel itu mengacaukan apa yang mereka inginkan dengan apa yang mereka butuhkan, kata Philip Ryken. Mereka mengacaukan antara apa yang mereka inginkan dengan apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudara sekalian, orang Israel itu mengeluh. Karena seringkali apa yang mereka butuhkan itu, mereka sulit bedakan dengan apa yang mereka ingin. Kalau Patrick Henry mengatakan, berikan aku kebebasan atau biarkan aku mati. Tapi orang Israel justru sebaliknya, saudara. Beri kami perbudakan atau biarkan kami mati. Itu kan yang terjadi kan. Berikan kami perbudakan kembali atau kami mati. Itulah yang mereka katakan sebetulnya kepada Tuhan. Kami mau kembali ke Mesir. Biarkan kami diperbudak lagi daripada kami mati di sini. Secara tidak langsung mereka mau mengatakan itu. Biarkan kami kembali ke Mesir. Mau diperbudak, mau dianiaya dan seterusnya. Daripada kami mati di sini. Ini kan sesuatu pembohongan dan kemunafikan sebetulnya. Dan pemutar balikan kebenaran. Apakah Tuhan memang seperti itu? Tidak kan? Tuhan justru berbelas kasihan kepada mereka. Membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Agar apa saudara? Nah, Philip Ryken juga menambahkan lagi bahwa ingat. Tuhan membebaskan mereka. Keluar dari Mesir itu untuk beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Tapi sekarang di padang gurun Sin ini apa yang terjadi? Mereka seperti mau minta Tuhan layani mereka. Sekali lagi saya ulang saudara. Bukankah tujuan utama Tuhan membebaskan mereka dari Mesir adalah agar mereka bisa beribadah melayani Tuhan di Gunung Sinai? Tapi yang terbalik ini terjadi adalah mereka justru minta, dalam tanda kutip seperti minta Tuhan layani mereka. Maka di dalam bagian ini keadaan yang sulit seringkali menyebabkan orang itu mengeluh dan mengeluarkan respon yang tidak wajar. Dalam tekanan saat itu mereka tidak bisa lagi fokus dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan lebih jauh lagi sebetulnya, apa akar masalah mereka? Ketika keluhan mereka disampaikan kepada Musa dan Harun, sebetulnya mengeluh yang mereka lakukan itu menunjukkan adanya masalah hubungan mereka dengan Tuhan yang tidak baik. Ada pemahaman tentang Tuhan yang tidak benar. Bagaimana mereka memahami tentang Allah? Nah, sekali lagi saudara, dari awal tadi kita sudah renungkan. Mereka memahami Allah itu apa? Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang harus melayani kebutuhan mereka. Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang harus melayani mereka. Allah yang harus tahu pergumulan mereka dan harus memenuhi kebutuhan itu. Kalau tidak, bersungut-sungut. Kalau tidak, minta pulang ke Mesir. Dan mulai memutarbalikkan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya ketika Tuhan sedang membawa mereka keluar dari Mesir. Dan dalam pembentukan iman seperti ini. Seharusnya membawa mereka untuk hidup di dalam sebuah kejujuran di hadapan Tuhan. Kejujuran bahwa mereka itu gampang jatuh di dalam kemunafikan. Dan tidak pernah puas dengan apa yang ada. Mereka seharusnya jujur melihat realita itu. Dan datang belajar melihat kecukupan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Berapa banyak orang Kristen saudara, yang penyakitnya tidak kunjung-kunjung sembuh saudara. Yang ekonominya tidak kunjung-kunjung membaik, meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mau datang ke gereja. Tidak lagi mau datang melayani Tuhan dan seterusnya. Berapa banyak orang Kristen
yang karena tawaran-tawaran politik, tawaran-tawaran jabatan, tawaran-tawaran uang menyangkal imannya. Padahal mereka lupa bagaimana materialisme yang menghancurkan mereka. Berapa banyak orang yang ingin kembali kepada dunia yang lama, yang hidup kembali di dalam narkoba, minum-minuman alkohol dan seterusnya. Tetapi mereka lupa bahwa mereka itu kembali dikendalikan oleh alkohol. Mereka bisa berselingkuh dengan perempuan-perempuan siapa saja. Tetapi apakah mereka sudah melupakan kehampaan yang ditimbulkan oleh seks tanpa cinta dan kasih Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus pikirkan bagian ini, renungkan bagian itu. Mengapa orang Israel itu mengeluh? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan membawa kita keluar dari kehidupan lama dan sedang berjalan di dalam pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita yang baru ini, biarlah kita boleh terus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Keadaan selalu berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi, akar masalah daripada dosa bersungut-sungut itu adalah ketidakpercayaan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, maka sekali lagi saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini. Kehidupan kita diperhadapkan dengan dua hal. Pertama, mungkin kita diperhadapkan dengan penyesalan masa lalu. Yang kedua, kekhawatiran masa depan. Tetapi saudara, kalau kita memusatkan pikiran pada masa lalu atau masa depan, kita tidak dapat menikmati masa saat ini, bukan? Itu kata seorang penulis Kristen bernama Erwin Lutzer, saudara. Maka masa lalu kita hampir selalu menyatakan bahwa kita bersalah. Tuduhan hati nurani itu mungkin akan selalu muncul dalam hati kita bahwa engkau pernah bersalah, engkau pernah bersalah. Sebaliknya, masa depan kita selalu tidak pasti. Tidak pasti nanti seperti apa. Tetapi bagaimanakah langkah seharusnya yang kita harus tempuh sebagai umat percaya? Pertama saudara, di dalam bagian ini Tuhan mau kita belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal. Masa-masa pandemi ini membuat kita mulai mempertanyakan iman kita kembali kepada Tuhan. Tapi percayalah kepada Tuhan yang tidak berubah itu. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar bersyukur di dalam kecukupan diri Tuhan. Bahayanya adalah ketika kita mencari kecukupan itu di luar Tuhan, saudara, di luar pribadi Tuhan. Tapi marilah, saudara, mari kita belajar bersyukur di dalam kecukupan diri Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan mau kita tetap menjaga hati kita agar tetap mengasihi Tuhan di dalam segala hal. Pertama, percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Kedua, belajar bersyukur di dalam kecukupan diri Tuhan. Dan ketiga, belajarlah untuk tetap menjaga hati mengasihi Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam senang, di dalam tidak senang. Di dalam untung, di dalam rugi. Kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam bagian ini kita melihat bahwa apakah sebenarnya yang kita percayai dari Tuhan dan siapakah sebetulnya Tuhan yang kita percayai. Bagian ini memberikan kita sesuatu gambaran bahwa di tengah-tengah kebahagiaan yang dunia tawarkan, itu semua bersifat sementara. Tetapi apakah kebahagiaan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita? Diri Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhanlah pusaka kita, Tuhanlah kekuatan kita. William Cowper, seorang Puritan itu pernah menuliskan satu kalimat. Keunikan orang percaya adalah mengucap syukur saat dia menderita. Bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah lakukan. Dan itu melampaui kebajikan tertinggi. Thomas Manton mengatakan kebahagiaan tidak terletak di dalam kelimpahan harta. Tetapi kebahagiaan sukacita orang percaya itu di dalam penerimaannya terhadap diri Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi dia. Itu
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Di dalam segala keadaan. Aku belajar coba untuk mencukupkan diri. Belajar yang dikaitkan di dalam bagian ini adalah belajar untuk terus hidup di dalam kekudusan. Paulus belajar dari diri Kristus yang melaluinya dia mungkin banyak kesesakan, dia mungkin banyak penderitaan, dia mungkin banyak pergumulan, kesulitan yang dihadapi ketika melayani. Tetapi bagi dia, aku mau belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Di dalam diri Tuhan Yesus yang sudah mati bagi aku. Di dalam kekalutan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan hidup, bahkan di dalam pergumulan yang kita sedang hadapi saat ini. Tuhan mau kita berjalan. Jangan melihat terus ke belakang, tapi Tuhan mau kita berjalan. Jangan terlalu percaya diri melihat ke depan, tapi Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Kalau bangsa Israel itu mengalami kegagalan-kegagalan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi kabar sukacitanya bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ada satu pribadi yang tidak pernah bersungut-sungut selama dia hidup. Kristus tidak pernah bersungut-sungut. Apapun yang dia alami, apapun yang dia derita, apapun yang dia terima, semua dia nyatakan dengan ucapan syukurnya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Kristus hadir untuk menebus segala kegagalan-kegagalan dan sungut-sungut kita kepada Tuhan. Kristus hadir datang untuk menebus manusia-manusia yang seringkali sungut-sungut kepada Tuhan. Kristus datang untuk membayar upah dosa umat pilihannya yang seringkali gagal bersyukur kepada Tuhan. Kristus datang untuk menebus orang-orang seperti saudara dan saya yang seringkali menggerutu dan memberontak kepada Dia. Dia mau kita belajar seperti apa yang Dia pernah ajarkan kepada para murid di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar menikmati kecukupan Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang membuat kita penuh ucapan syukur dalam hidup kita? Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan ketaatan Kristuslah, maka saudara dan saya yang seringkali tidak bersyukur kepada Tuhan karena dosa-dosa pemberontakan kita kepada Tuhan, sekarang kita dianggap itu benar karena kebenaran Kristus. Karena ketaatan Kristus di atas kayu salib itulah sehingga saudara dan saya yang seringkali memberontak dan bersungut-sungut kepada Tuhan, itu dianggap benar di hadapan Tuhan karena kebenaran Kristus.